kita bertemu kembali. Pagi ini kita akan bersekolah minggu lagi ya. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita bersekolah minggu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah kembalikan kami untuk bersekolah minggu kembali. Kami serahkan Tuhan setiap kami serahkan acara kami sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kasih kuasa saja Tuhan. Biarlah kiranya apa yang menjadi pujian, pelajaran pada pagi hari ini boleh menjadi pembelajaran bagi kami anak-anak kecil ini, sehingga kami menjadi anak-anak kecil yang baik. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami serahkan guru-guru kami yang akan menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan membaca kitab kita dari Yeremia pasal 35 ayat 1 sampai dengan 19. Yeremia pasal 35 ayat 1 sampai 19. Kesetiaan orang-orang Rehab. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosua Raja Yehuda bunyinya, pergilah kepada kaum Rehab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaazanya bin Yeremia bin Habazinya, beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rehab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan, lalu aku berkata kepada mereka, silahkan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rehab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah, di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan pada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar, Raja Babel, bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu, demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan pada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh, keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem
segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku berseru pada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karenamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab tak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan saya, Tante Ellen. Bagaimana kabar? Kiranya kabar baik dan sehat di dalam Tuhan Yesus ya adik-adik. Baiklah, hari ini kita akan memasuki pelajaran sekolah minggu kita, pelajaran 13 di triwulan pertama dengan yang terakhir. Pelajaran yang terakhir loh adik-adik, tidak terasa ya kita sudah menyelesaikan pelajaran di dalam triwulan yang pertama. Baiklah, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan judul keteladanan kaum Rehab yang diambil dari Yeremia 35 ayat 1 sampai 19. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan yang dibacakan bagi kita, bagaimana keteladanan kaum Rehab. Sebelumnya, Tante akan memberi penjelasan kaum Rehab. Orang Rehab adalah kaum pengembara yang berkerabat dengan kaum Keni dan Yitro, mertuanya Musa. Leluhur mereka telah memerintahkan kepada mereka dan kepada anak-anaknya lebih dari 200 tahun sebelumnya. 200 tahun. Ingat ya Dek, 200 tahun. Agar mereka jangan meminum anggur jenis apapun. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, pergilah kepada kaum Rehab dan bawalah mereka ke rumah Tuhan. Kemudian berilah mereka minum anggur. Yeremia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ternyata ketika Yeremia memberikan minum anggur, kaum Rehab menolak ajakan daripada Yeremia untuk meminum anggur, sebab mereka ingat akan perintah bapa leluhur mereka agar mereka dan anak-anak mereka tidak boleh minum anggur untuk selama-lamanya. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik ya, akan ketaatan kaum Rehab. Mereka ingat perintah leluhur mereka 200 tahun lamanya loh adik-adik. Adik-adik, kaum Rehab tidak terkenal. Tetapi mereka bisa terkenal karena ketaatan dan patuh mereka kepada Allah. Mereka menjadi contoh. Orang-orang Rehab tetap taat dan patuh kepada bapa leluhur mereka dan kepada Allah. Walaupun mereka berada di tengah-tengah bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah dan hukum-hukum Allah. Karena kesetiaan kaum Rehab kepada leluhur mereka, ya, mari kita meneladani ketaatan orang Rehab. Mari kita meneladani ketaatan orang-orang Rehab. Mereka setia kepada bapa leluhur mereka dan mereka setia kepada Allah. Mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran orang jahat. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik ingin seperti kaum Rehab yang tadinya mereka tidak terkenal loh, dan akhirnya mereka bisa terkenal karena ketelatan dan kepatuhan mereka? Adik-adik juga bisa menjadi idola bagi setiap orang, bagi setiap teman-teman adik dan dimanapun mereka berada. Caranya bagaimana? Adik-adik bisa rajin ke sekolah minggu, setia membaca Alkitab, mengasihi orang lain. Orang akan melihat
sikap dan tingkah laku adik-adik. Orang di sekitar adik-adik akan melihatnya. Adik-adik, tingkah laku adik-adik akan ditiru oleh orang-orang yang melihat adik-adik. Dan akhirnya adik-adik dapat menjadi idola bagi mereka. Adik-adik juga bisa meneladani kaum Rehab seperti orang Rehab, yaitu dengan cara patuh kepada orang tua. Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Maka kita sebagai anak harus taat dan patuh serta hormat kepada orang yang sudah membesarkan kita dan membimbing kita. Nah, kesetiaan kaum Rehab kepada leluhur mereka mendapatkan pahala. Pahala mereka itu apa? Mereka akan senantiasa memiliki keturunan yang melayani Tuhan. Kita pun seperti itu. Ketika kita setia, rajin bersekolah minggu, rajin baca Alkitab, mentaati perintah Tuhan melalui orang tua, kita juga akan mendapatkan berkat dan pahala yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana kesetiaan orang Rehab. Demikian juga kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, demikianlah pelajaran sekolah minggu kita pada pagi hari. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya, saya laskar Kristus, ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Titus pasal 2 ayat 7a. Bunyinya, hendaklah kamu menjadi teladan yang baik. Diulang ya, Titus 2 ayat 7a. Hendaklah kamu menjadi teladan yang baik. Sekali lagi, Titus pasal 2 ayat 7a. Hendaklah kamu menjadi teladan yang baik. Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Tunduk kepala, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Kami bersama sudah bersekolah minggu. Tuhan, pimpin kami untuk dapat menerapkan cerita hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama ayat hafalan yang kami dapat hari ini, Tuhan, tolong kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami menjadi teladan yang baik di sekitar kami, teman di rumah, teman sekolah, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang baru. Dadah.